Untuk uji validitas dan reliabilitas, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan data terlebih dahulu. Nah, ini adalah datanya ya. Ini ada 23 responden dengan 36 soal. Jadi nanti datanya ditabulasi seperti ini, kemudian kita buat total skornya. Nah, ini total skornya ya seperti ini. Kemudian setelah datanya siap seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30, namun ini di versi berapapun caranya sama saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita masuk ke variable view, kita klik saja. Lalu kita copy ini. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste di sini ya, di name. Selanjutnya adalah kita masukkan data penelitiannya. Kita masuk ke data view, nih ya seperti ini. Lalu kita buka Excel yang tadi kita copy datanya, copy, kemudian paste di sini. Nah, ini sudah bisa kita lakukan analisis. Yang kita pertama uji adalah validitas terlebih dahulu. Caranya analyze, correlate, bivariate. Nah, ini seluruhnya kita masukkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita klik OK. Ya, ini adalah uji validitasnya. Kita lanjut dulu ya ke reliabilitas. Untuk uji reliabilitas caranya seperti ini, analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan dari soal 1 sampai ke soal 36 ya. Nah, seperti ini ke kolom item. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil untuk uji reliabilitasnya. Oke, untuk cara membacanya seperti ini ya. Kita fokus ke ini nilai yang paling ujung kanan. Nah, ini ya. Ini kan ada soal 1 sampai ke soal 36. Nah, kita fokus yang di TS ya, atau total score dari soalnya ini. Nah, di sini ada beberapa cara membacanya ya, atau interpretasi. Bisa kita lihat dari nilai ini ya, nilai percent correlation atau seek to tell-nya. Namun untuk lebih cepatnya nanti kita lihat di seek to tell. Nah, seperti ini. Jadi contoh ya. Jadi untuk yang variabel ini ya, untuk yang kuesioner soal 1 ini tidak memiliki nilai atau nilainya titik seperti ini ya. Bisa dikatakan error. Itu disebabkan karena seluruh responden ya itu menjawab dengan nilai yang sama. Nah, ini ya, soal 1 seluruh respondennya menjawab skor yang sama ya, skornya 1 seperti itu. Jadi kalau misalkan semuanya itu menjawab dengan skor yang sama, maka itu sudah bisa dipastikan nanti hasilnya akan error seperti ini atau tidak ada nilainya. Kemudian untuk yang dinyatakan valid ya, yang ini seperti soal 2 itu memiliki nilai seek itu ini ya. Nah, ini seek to tell ya, ini seek to tell itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ini ya 0,0000. Nah, ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan kuesionernya itu valid. Nah, kemudian untuk yang tidak valid seperti contoh pada soal ini ya, soal 5. Kita lihat ya, soal 5 ini seek-nya. Oke. Nah, ini ya, seek-nya adalah 0,0058. Nah, ini ya, 0,0058. Nah, ini lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Seperti itu. Dan kemudian untuk uji reliabilitas ya, yang ini. Nah, untuk uji reliabilitas kita menggunakan nilai Cronbach alpha. Ini ya, ini nilainya adalah 0,969. 0,969. Nah, ini harus lebih besar dari 0,6 baru dikatakan reliable. Nah, ini nilainya sudah lebih besar ya dari 0,6, maka dinyatakan reliable. Oke, seperti itu ya. Jadi sampai tahap ini itu ada yang valid itu 31, yang tidak valid itu 5, kemudian untuk reliabilitasnya sudah dinyatakan reliable. Jadi menurut pengujian ini maka ini semuanya masih bisa dapat digunakan ya untuk penelitian karena masih reliable, walaupun di sini ada yang tidak valid 5, yaitu wajar. Oke, seperti itu ya untuk pengujiannya. Terima kasih.